Terima kasih banyak, Bu Rati. Selamat siang, Bapak Ibu. Um, di sini saya ingin istilahnya kita diskusi bareng-bareng ya, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang bisnisnya um, multinasional atau global, mungkin kita bisa diskusi bareng. Atau mungkin yang di Indonesia, tetap kita di Indonesia pun juga ada geopolitik sebenarnya gitu ya, kalau kita rasakan. Nah, apa aja sih yang berimpact terhadap supply chain performance? Gitu kan. Tapi untuk hari ini mungkin akan diskusinya lebih mendetail lagi terhadap Suez Canal dan di electrical equipment di mana tempat saya bekerja. Sedikit profil dari saya, saat ini saya bekerja di Schneider Electric sebagai Indonesia Logistics Specialist, dan sebelumnya saya bekerja sebagai East Asia Japan untuk Flow Design Engineer. Nah, jadi di Schneider itu ada divisi khusus untuk mendesain distribusi agar disruption apapun yang terjadi, termasuk geopolitik, itu kita bisa manuver dengan cepat desain distribusinya sehingga customer bisa mendapatkan barangnya dengan tepat waktu. Nah, tapi ketika saya berganti posisi menjadi Indonesia Logistics Specialist, saya lebih merasakan lah istilahnya. Karena kan di flow design ini dia lebih ke project base gitu ya. Jadi ada case tentang apa, kita coba bantu agar performance-nya lebih baik lagi untuk distribution-nya, kita ganti desain flow-nya. Nah, ketika saya pindah ke Indonesia Logistics Specialist, ini lebih ke operation base, sehingga saya merasakan langsung dampaknya dari adanya geopolitik ini lebih tepatnya. Nah, mungkin sedikit perkenalan juga, siapa sih Schneider Electric ini? Mungkin ada Bapak Ibu yang belum terlalu familiar dengan Schneider Electric. Jadi Schneider Electric ini sudah ada dari tahun 1836, jadi sudah hampir 200 tahun, dan kita bergerak di bidang electrical equipment lebih terkenalnya, tapi sebenarnya kita lebih ke energy management dan automation industry. Nah, dan alhamdulillah puji Tuhan juga Schneider selama 2 tahun berturut-turut dari tahun 2023 sampai 2024 menduduki ranking pertama di Gartner. Kalau teman-teman Bapak Ibu supply chain ini pasti udah tahu lah ya Gartner itu seperti apa. Nah, alhamdulillah kita dapat, dan apa aja sih action-action yang kita lakukan, dan mungkin kita bisa diskusi juga nih dengan Bapak Ibu. Nanti bisa di Teams chat, di Teams Zoom, atau nanti kita bisa connect apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk terus improve khususnya untuk permasalahan geopolitik ini. Nah, storyline-nya seperti ini Bapak Ibu untuk presentasi saya. Behind the story-nya itu seperti apa? Mungkin tadi saya sudah agak klik-klik sedikit gitu ya. Kemudian apa itu Suez Canal atau Red Sea Incident yang mungkin Bapak Ibu belum terlalu familiar. Nanti saya akan juga jelaskan sedikit. Kemudian impact-nya dari Suez Canal atau Red Sea Incident ini seperti apa, action-actionnya apa aja, dan let's gather our idea apa aja nih yang bisa kita lakukan lagi, kita improve lagi terhadap geopolitical issue ini. Nah, mungkin Bapak Ibu silahkan siapkan HP-nya. Saya pengen tahu nih selain geopolitical issue, apa aja sih sebenarnya isu-isu yang Bapak Ibu temukan di supply chain. Mungkin bisa langsung masuk QR code atau masukin Mentimeter code-nya di 24866542. Ini kita lihat langsung responnya. Kelihatan kan ya, screen saya berubah ya Bapak Ibu ya. Mungkin bisa masukin apa aja sih isu-isu yang Bapak Ibu temukan di supply chain, dan paling banyak itu apa? Apakah geopolitik juga ini menjadi salah satu isu supply chain yang cukup besar di Bapak Ibu? Oh, ada raw material. Oke, itu setuju banget. Financial juga ya, cost-nya bisa naik turun. Inventory, lead time, efficiency, port congestion, ya itu setuju banget. Port congestion ini juga salah satu permasalahan juga yang dialami karena salah satunya dengan geopolitik ini gitu ya, market price. Oke, tapi ini kayaknya makin banyak di lead time nih. Nah, lead time ini berarti kan banyak banget nih ya yang membentuk kenapa ada isu lead time itu sendiri. Oke, ada efisiensi. Oke, alright. Jadi lebih banyak ke lead time nih sejauh ini. Supply chain resilience. Oke, supply unpredictable. Benar banget, itu setuju banget. Ngerasain juga saya, wah, ternyata banyak banget ya Bapak Ibu di supply chain, tapi mengerucut semuanya ke lead time nih. Kayaknya sering kena omel customer nih.
Saya juga soalnya nih, lead time cuman mundur sehari 2 hari aja, customer udah waduh, udah ngomelnya kayak gimana. Jadi kita emang harus bener-bener apa ya, sangat resilient, sangat agile gimana caranya kita bisa deliver sebaik mungkin ke customer-customer kita. Oke, thank you so much Bapak Ibu. Oh, masuk sustainability juga lumayan gede nih di sini ya. Setuju banget Bapak Ibu untuk sustainability. Kebetulan Schneider juga dapat ranking pertama untuk the most sustainable company in the world. Nanti kita bisa sharing-sharing mungkin di next agenda. Oke, kita back to di PPT. Tadi Bapak Ibu udah jelasin ya, paling utama tuh lead time. Nah, mungkin saya cuma kasih contoh aja 5, kira-kira ada disruption, tadi juga ada udah ngomongin cost atau financial, lack of resilience, sustainability tadi salah satunya, dan teknologi juga nih. Karena ada beberapa kayak ERP aja, PSAP dia beda-beda lagi tipe-tipenya, dan itu agak menyulitkan sebenarnya. Nah, tapi kenapa sih geopolitik tadi nggak ada yang nyebutin gitu ya? Atau nggak menjadi isu yang paling besar? Padahal sebenarnya geopolitik ini isunya udah kemana-mana, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ke S&P Global, jadi S&P Global ini seperti kayak market research, dia udah dari tahun 1800-an juga, dan si S&P Global ini sampai bikin artikel khusus top geopolitical risk di tahun 2024. Mungkin minta tolong ke tim ISCA bisa share linknya untuk artikel dari S&P Global untuk geopolitical risk di 2024. Jadi di situ sampai dibikin kuadran gitu ya, geopolitik mana yang sampai berimpact sangat besar ke supply chain secara keseluruhan. Nah, salah duanya itu ada Russia-Ukraine War dan US-China tensions-nya. Kita seperti kita tahu ya, dua hal ini tuh sangat berimpact banget. Kalau di pekerjaan saya yang sebelumnya sebagai flow design, ketika ada Russia-Ukraine War ini, sangat sulit sekali kita mau mengirim barang ke negara-negara di sekitar Ukraine atau Russia. Akhirnya mau nggak mau, kita kirim dari, misalnya contoh pabriknya itu di Indonesia. Dari Indonesia kita kirim by sea ke China, kemudian dari China akhirnya kita naik truk atau apa namanya train ke negara-negara di sekitar Rusia dan Ukraine untuk bisa tetap menyuplai electrical equipment di sana. Kemudian US-China tension, ini juga sangat amat tricky. Jadi contoh ada beberapa customer di US itu sama sekali tidak mau membeli barang yang made in China. Padahal kita itu istilahnya di Schneider dibagi dua nih. Kalau misalnya market West, untuk Europe dan lain-lain itu masuk India, kalau yang East masuknya China seperti itu. Tapi memang fokus banyak di China. Nah, US ini sama sekali nggak mau barang-barang yang ada made in production China, akhirnya mau nggak mau kita supportnya dari factory kita yang di India, yang dimana akhirnya kapasitas produksi yang harus dijalankan di India itu jadinya semakin tinggi. Nah, hal-hal seperti ini, disruption ini jadinya sangat mempengaruhi tentunya ya supply chain performance kita. Tapi ketika saya pindah menjadi logistics specialist team untuk Indonesia, yang sangat amat berimpact untuk supply chain di Indonesia, itu ternyata Red Sea atau Suez Canal. Nah, mungkin di sini untuk lebih menjelaskan lebih enak gitu ya Bapak Ibu, di sini ada petanya, mungkin saya kasih laser point. Jadi contoh, misalnya pabrik kita ada di France. Contoh, karena Schneider kebetulan memang dari Prancis, tapi pabrik kita ada di mana-mana. Cuman untuk saat ini kita ambil contoh di France. Nah, ketika kita membeli barang dari France untuk Indonesia, itu biasanya by sea dari France dikirim ke Suez Canal, kemudian dari Suez Canal akan melewati Red Sea. Nah, makanya kenapa disebut juga Red Sea Incident, jadi melewati Red Sea, dari Red Sea baru masuk ke port di Jakarta. Seperti itu, dan Bapak Ibu pasti tahu betul ada permasalahan sangat besar di sini, sehingga um, pelabuhan di sana itu agak sulit untuk keluar masuk, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada permasalahan terkait security. Sehingga apa sih impact-nya? Nah, ini beberapa impact dari Schneider Electric Experience itu sendiri, kemudian juga ada artikel dari JP Morgan tentang Red Sea Disruption, bahkan World Economic Forum juga membuat nih, Red Sea shipping ini tension-nya itu apa aja impact-nya, dan ini kira-kira
rangkuman 5 impact-nya, Bapak Ibu. Yang pertama tentunya disruption, jadinya kita mau nggak mau reroute, nanti saya akan kasih lihat juga map-nya reroute-nya sampai seperti apa ke Afrika. Kemudian dengan adanya reroute ini, kita jadinya pasti harganya akan lebih mahal nih shipment-nya gitu kan. Dan kalau misalnya maksa pengen tetap lewat Suez Canal atau Red Sea, tetap aja security measure-nya itu jadi semakin meningkat. Kemudian insurance cost-nya tentu semakin meningkat karena kita traveling melalui Red Sea dan ada capacity strain. Jadi contoh kami juga ada pabrik di Turki. Nah, untuk dapat kontainer yang 20 feet gitu ya, itu agak sulit gitu. Bahkan harus nunggu 1 minggu. Mau nggak mau dengan volume kita yang biasanya 20 kubik meter misalnya ya untuk pengiriman 2 minggu sekali, itu kan cocoknya di 20 feet ya. Tapi karena adanya 40 feet gitu, mau nggak mau ya udah daripada kita nunggu makin lama, ya udah kita pakailah 40 feet ini gitu untuk 20 CBM aja gitu, untuk volume 20 kubik meter aja kita bayar akhirnya lebih mahal. Tapi yang penting kita dapat kontainer saat itu juga. Kenapa? Karena resiko juga nih, barang dari Turki ke Indonesia aja Bapak Ibu untuk saat ini berdasarkan pengalaman kami sendiri itu bisa sampai 2 bulan gitu. Jadi waktu mepet seminggu aja tuh udah sangat apa ya, sangat kritikal jadinya. Itu salah satu contohnya. Kemudian inflammatory pressures. Nah, dengan adanya cost-cost ini, dengan adanya disruption ini, mau nggak mau bisnis jadinya harus berpikir ulang. Apa aja nih expense-expense tambahan yang harus kita masukin ke cost of goods kita gitu kan, ke COGS kita gitu. Yang tadinya biasanya kita buy sih aman-aman aja, sekarang buy sih tapi harus ya kayak tadi jadi fill rate kontainernya mengecil karena kontainernya adanya itu aja gitu. Karena kan kontainer ini juga masih agak sulit ya sampai sekarang untuk kita dapatkan. Kemudian juga kita berubah shipment mode gitu, misalnya jadi by air agar lebih cepat. Nah, inilah kira-kira 5 impact-nya. Kemudian apa aja sih action-action yang sudah coba kita jalankan? Mungkin Bapak Ibu boleh banget sambil saya diskusi dengan Bapak Ibu seperti ini ya bisa ditulis di comment chat apa aja sih action-action yang Bapak Ibu lakukan untuk hal ini atau apa aja sih isu-isu atau impact-impact yang Bapak Ibu temukan juga atau rasakan juga karena adanya geopolitical issue ini boleh banget ditaruh di comment chat. Nah, yang pertama action-nya ada di transportation tentunya ya di execution kita jadinya mengutilize Cape of Good Hope. Nah, tadi kan kita lewat sini nih ya, lewat Suez Canal. Nah, sekarang dari Prancis mau nggak mau kita muter, Bapak Ibu. Lewat Afrika, lewat Cape of Good Hope Port, kemudian dari Cape of Good Hope Port, kita baru ke Jakarta, yang dimana pengalaman di perusahaan kami, mungkin Bapak Ibu bisa share juga, itu lead time-nya lama banget dari awalnya 2 bulan, sekarang bisa 3 bulan untuk pengiriman bayi dari Europe ke Jakarta. Akhirnya kita cobalah dengan mix shipment mode gitu. Jadi kan permasalahannya ada di Suez Canal ini ya Bapak Ibu. Akhirnya kita cobalah by air, tapi by air yang melewati area aman gitu ya ke Dubai, kemudian dari Dubai kita pakai apa namanya sea shipment ke Jakarta. Itu untuk mix shipment mode. Tapi tentu lead time-nya masih mungkin jadi 2 bulanan, tapi harganya juga agak mahal. Jadi mix shipment mode ini sebenarnya masih jadi pro kontra juga di perusahaan kami. Mungkin Bapak Ibu bisa share juga kalau pernah melakukan ini gimana, apakah lebih impactful juga sebenarnya secara cost dan lead time atau gimana? Boleh share juga. Nah, yang terakhir akhirnya kita coba benar-benar by air atau bahkan express gitu ya. Kan kalau di air shipment itu ada air biasa, ada bahkan express. Nah, jadi dari biasanya tetap transit dulu di Dubai, tapi dari Dubai tetap by air atau express ke Jakarta. Itu untuk transportation. Jadi inilah kira-kira action yang coba kami lakukan untuk bisa mempercepat shipment sehingga delivery tetap bisa terjaga ke customer. Dan apa-apa aja sih action yang kita lakukan berdasarkan planning and business? Ada kira-kira 7 poin. Yang pertama, kita minta tolong ke forwarder kita, ke transporter kita,
tracking system untuk vessel dan plan. Bahkan kita minta ke forwarder itu bikin daily monitoring report. Setiap hari mereka harus kirim ini kontainer kita udah sampai mana gitu. Tapi kalau Bapak Ibu pakai FedEx itu enak banget. Kalau udah ada airway bill code-nya, tinggal masukin ke Google, kita bisa langsung tahu di mana sih barang kita udah ada. Enaknya gitu kalau yang air ya atau express. Kalau yang by sea mungkin masih agak sulit. Memang sudah ada beberapa transporter yang bisa memberikan di websitenya itu kita tinggal masukin apa namanya waybill kita atau apa, cuman kadang masih agak sulit ditemukan. Jadi akhirnya kita minta ke forwarder kita, ke transporter kita, tolong kasih daily monitoring report. Kemudian action yang kedua, mau nggak mau kita harus transparan ke customer. Ini loh potensial delay-nya, ini loh yang terjadi gitu. Dan uh, if you willing to pay more, kita bisa kirim lebih cepat, tapi sekian harganya kalau pakai express misalnya. Jadi kita istilahnya kayak benar-benar transparan lah dengan customer. Jadi kita nggak bilang, oh ini karena isu A, B, C, enggak. Kita benar-benar transparan ke customer, jadi customer pun juga paham dengan kondisi ini, karena hal ini terjadi di semua supplier gitu kan, semua manufacturer, nggak cuma di Schneider aja. Kemudian poin yang ketiga, kita coba diversifying sourcing-nya, jadi kita coba apa namanya, ada factory yang di India, atau di China, atau mungkin bahkan di Indonesia, kita tambahkan beberapa goods, tapi memang namanya customer ya, ada yang pengennya tetap Europe made gitu ya. Ada beberapa customer seperti yang nggak apa-apa, tapi dari kami, dari tim supply chain Schneider, kita coba diversifying sourcing materials-nya. Kemudian kita ada advance order juga. Jadi yang biasanya kita order buat sebulan aja, kita coba sampai bahkan 1 quarter. Tapi tentunya harus beriringan dengan poin 5, yaitu reliable forecast. Jadi kita benar-benar ada period meeting atau bisa disebutnya SIOP gitu ya, Sales Inventory Operation and Planning Meeting seperti itu, untuk bisa benar-benar mendapatkan forecast yang reliable. Jadi nggak ada silo antar division, semua division mau commercial, mau logistics, mau operation, everybody needs to be transparent. Jadi forecast kita reliable sehingga kita ketika melakukan advance order itu ordernya real gitu. Poin keenam, kita juga ada regular discussion dengan factory-factory penting gitu ya yang berada di Europe atau di area-area tertentu yang mengalami geopolitical issue, dan juga forwarder-forwarder. Dan yang terakhir, ada weekly discussion setiap hari Jumat bersama upper management, itu ngomongin detail soal OTD dan OTC. Apa sih OTD dan OTC? OTD ini jadi on time delivery. Jadi kita ada KPI gimana caranya delivery dari factory ke DC kita gitu ya. Misalnya dari factory Prancis ke DC di Indonesia itu harus 65% tepat sesuai dengan planning. Kemudian OTC ini on time ke customer. Jadi ketika misalnya dari DC kita di Indonesia pengen kirim ke customer kita site misalnya ada di Karawang gitu, itu ketika kita sudah janji tanggal 12 Juni akan dikirim, kita harus benar-benar apa namanya reliable dengan janji kita tersebut. Jadi ada KPI sampai segitunya gitu ya, dengan tim manajemen, weekly discussion, agar apapun disruption-nya, apapun isu di geopolitical ini, and customer kita tetap bisa satisfied. Demikian Bapak Ibu kira-kira action-action yang sudah dilakukan oleh Schneider Electric. Appreciate banget Bapak Ibu kalau misalnya mau diskusi lebih lanjut mengenai hal ini ada QR LinkedIn saya, mungkin bisa keluarin lagi handphonenya, boleh kita connect di LinkedIn, atau ini nomor WA saya juga bisa. Kebetulan saya juga jadikan materi ini sebagai bahan tesis saya. Seperti tadi kan background-nya sempat saya masih candidate MBA di salah satu kampus di Indonesia. Jadi mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut dan kita bisa improve supply chain kita bareng-bareng. Jadi Bapak Ibu, apa yang saudara-saudara kita rasakan di Palestina, sebenarnya kita juga merasakan impact-nya sama-sama. Jadi semoga kita bisa improve bareng-bareng dan lebih baik ke depannya. Terima kasih dan selamat siang.